Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Muatan Bahasa Indonesia. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Untuk menemukan informasi dalam teks, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Setelah mencermati teks, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks tersebut. Kita akan mengetahui informasi di dalam teks dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat tanya yang tepat. Selain itu, kita juga dapat menemukan kosakata baru yang belum kita pahami artinya. Kosakata baru yang kita peroleh dari teks tersebut dapat dicari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, mari bacalah teks berikut dengan seksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kata tanya siapa? Pertanyaannya, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya, warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat menemukan beberapa kosakata baru. Perhatikan kosakata berikut beserta artinya. Yang pertama, kabut. Kabut artinya uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Kondensasi artinya perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Asap artinya uap hasil pembakaran. Pencemaran artinya proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Iritasi artinya gangguan. Kawasan artinya daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, dan industri. Selanjutnya, muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Oke, berikut adalah cara-cara memelihara organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Yang kedua, berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, posisi tidur benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup.
menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Kemudian, menggunakan masker saat kita berada di lingkungan yang kotor. Kemudian, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur, karena bulu halus dan rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Kemudian, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan yang tinggi. Oke teman-teman, untuk tugasnya, teman-teman membuat poster tentang cara memelihara organ pernapasan. Teman-teman dapat membuat di kertas HVS atau kertas gambar. Tuliskan kalimat ajakan untuk selalu memelihara kesehatan organ pernapasan pada poster teman-teman. Kemudian, hiaslah poster teman-teman dengan membuat gambar-gambar yang menarik. Nah, teman-teman dapat membuat poster sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Membuatnya dengan semenarik mungkin. Nah, berikut ada contoh tentang poster mengenai cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, mari jaga kesehatan rongga pernapasan dengan memakai masker, jangan merokok, tidur teratur. Kemudian, sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok, stop rokok sekarang juga. Nah, itu adalah contoh-contoh poster. Teman-teman dapat membuatnya sesuai dengan kreasi teman-teman. Selamat mengerjakan, semoga Allah memberikan kemudahan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.